Baik kawan-kawan, terima kasih sudah berpartisipasi. Jadi kalau kemudian kita buka dari overview materi program 100 juta, kita punya program ya, materi untuk membantu siapapun Anda, siapapun teman-teman yang bergabung di Kekuatan Rezeki, itu materinya free, itu bisa dapat 100 juta gitu. Jadi kalau misalnya praktek satu-satu, kemudian bisa diaplikasikan di dalam bisnisnya, itu insya Allah bisa dapat tuh 100 jutanya gitu. Dan ini kita rangkai ada sekitar 11 materi, kalau kemudian dibagi di materi program kita itu menjadi 13 gitu. 13 atau 15 itu saya malah gak ingat videonya. Jadi ini benar-benar untuk membantu teman-teman semuanya, siapapun Anda, selama Anda mau belajar, ya, kemudian melihat atau menonton videonya satu-satu, itu insya Allah mudah-mudahan ada ketemu gitu ya, semacam benang merah. Tapi kalau kemudian nontonnya itu putus-putus atau nontonnya itu sepenggal-sepenggal, itu saya yakin teman-teman tidak akan paham gitu. Soalnya tadi juga ada yang curhat sore-sore, tadi yang curhat saya tidak paham. Saya tanya, nggak pahamnya di mana? Semua. Ya kalau semua berarti walau saya tidak tahu apa yang jadi persoalan gitu ya. Tetapi kalau misalnya difahami ya pelan-pelan, ya kemudian diulang, oh ternyata ada nih benang merahnya gitu. Nanti insya Allah bisa tuh ya, apapun bisnis teman-teman itu bisa dapat 100 juta. Dan 100 juta itu memang debatable ya. Saya menyebutnya debatable. Ternyata memang di kalangan orang-orang tertentu, ketika otaknya itu nggak masuk, ya target yang terlalu tinggi atau menganggap otaknya itu menganggap bahwa target itu terlalu tinggi, maka kecenderungannya akan dua, teman-teman. Satu, dia mengatakan ini tidak mungkin, ya, atau nongseng, tidak mungkin. Yang kedua itu melupakan, ya, tidak mungkin ini. Yang pertama bisa stres, kayaknya nggak mungkin 100 juta gitu ya. Kemudian yang kedua, kayaknya bullshit semua, gitu. Akhirnya apa? Melupakan. Sudah deh, cari yang lain, gitu. Nah, memang secara bahasa otak itu memang seperti itu. Nah, alhamdulillah kawan-kawan yang ada di Zoom ini, saya yakin bukan termasuk yang kategori otaknya yang itu. Karena kalau otaknya yang itu bisa jadi stres ya. Ngomong tiba-tiba 100 juta itu kaget. Kemudian yang kedua melupakan. Kayaknya nggak mungkin. Ngapain 100 juta gitu ya. UMR aja tidak mungkin mas. Saya belum dapat mas gitu. Ngomongin 100 juta. Bagaimana ceritanya ini mas kan gitu. Padahal sebenarnya kawan-kawan kalau kita berbicara tentang 100 juta itu pada hakikatnya akan membahas tiga ini ya, SMA. Strategi, mindset, dan action. Jadi tiga ini tidak boleh lepas. Tiga ini perlu selaras gitu. Strateginya benar, mindsetnya benar, actionnya juga benar. Dan kalau kita berbicara tentang mindset, uang 100 juta ini bagi Allah mudah, gampang. Gitu. Mungkin kita caranya yang tidak pernah tahu, tidak pernah belajar. Gitu. Dan memang otak kita perlu dilatih, otak kita perlu difahamkan ya tentang pembelajaran. Ya, pembelajaran yang tidak pernah ada di sekolah itu kan pembelajaran tentang bagaimana cara mendapatkan uang kan gitu. Nah, dan termasuk ini kawan-kawan. Ini yang saya ceritakan tadi. Ini barusan ya, saya screenshot jam 20.21 atau sekitar 1 jam yang lalu. Jadi saya kaget juga buka Facebook kok ada notifikasi gitu ya. Ternyata ada chatnya. Ini namanya saya sembunyikan. Tapi bagi saya ini menarik ya. Menarik dalam arti saya tidak pengen menjadi Tuhan yang tiba-tiba ngasih uang kepada beliau ini. Dua, saya juga tidak pengen jadi pemerintah karena saya bukan pemerintah. Sebab kalau misalnya ada problem keuangan seperti ini harusnya adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau memang secara nasab ya si Fulan ini ibu kayaknya ya, si ibu ini secara nasab atau secara nafkah ya, penafkahan itu masih nyambung gitu.
Kalau memang masih nyambung, mungkin masih ada suaminya, masih ada bapaknya, masih ada saudara laki-lakinya, itu masih menjadi tanggung jawab keluarganya gitu. Walaupun dia punya anak gitu. Tetapi kalau memang tidak, ya nanti negara yang bertanggung jawab. Nah ini kawan-kawan beliau cerita sampai seperti ini. Ini ibu ya. Oh iya saya ibu gitu ya. 4 orang anak, satu masuk SMP, satu masuk SD. Kata-kata yang di sini teman-teman, yang saya membuat saya berpikir beberapa kali itu ya. Saya menyayangi anak saya dan aku harus pergi meninggalkan mereka, tolong jagakan mereka. Ya Allah, kayak gitu. Kalau sampai terjadi bunuh diri ini, eh, ya wallahualam. Itu teman-teman. Makanya kemudian PR kita yang kita sebutkan di awal tadi, PR bangsa ini, PR masyarakat kita ini perlu alternatif solusi penghasilan. Nah, itu teman-teman. Kenapa kemudian program 100 juta ini hadir ya dalam rangka untuk mengisi, bukan tadi ya, bukan menjadi Tuhan, bukan menjadi pemerintah, tetapi sebagai alternatif saja. Siapa tahu bagi teman-teman yang saat ini sedang pengen cari informasi, peluang, usaha, bisnis, bisa memanfaatkan program kita, gitu. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Baik, kawan-kawan, materi kita kan banyak ya tadi. Kalau dilihat dari sini kan materinya banyak. Saya nyuplik-nyuplik beberapa materi aja pada malam hari ini. Ya, selebihnya nanti kita diskusi. Jadi supaya nggak terlalu banyak materi. Ya, materi kita pada malam hari ini tentang tata dunia saat ini. Kawan-kawan, kalau dilihat tata dunia saat ini kita akan senantiasa bertemu dengan paling tidak itu 2. Yang pertama adalah inflasi, ya. Inflasi ini adalah nilai rupiah ya terhadap valuta asing atau terhadap dolar. Dan ini nilainya cenderung turun dan semakin menurun. Jadi kalau dulu punya uang 5.000 dibelikan sesuatu itu mungkin dapatnya banyak. Tetapi kalau sekarang uang 5.000 dibelikan apa ya? Itu bisa jadi tidak dapat. Bahkan mungkin beli buah aja nggak cukup itu 5.000. Ya. Jadi ini yang pertama dan nilainya terus turun. Ya. Kemudian yang kedua adalah moneter dunia. Ternyata kawan-kawan, duit kita yang namanya rupiah itu kalau kita buka di dalam kajian ilmu ekonomi, kita temui bahwa rupiah itu tidak dijamin 100% dengan emas. Artinya apa? Artinya kalau kemudian nanti terjadi sesuatu ya terhadap rupiah, nilai kertas itu tidak ada harganya. Karena rupiah kita itu kan diberupakan kertas ya. Dan dia tidak dijamin 100%. Ya, setahu saya tidak 100%, 45% atau 40% gitu. Artinya nanti kalau terjadi, ini bagian dari saya ya kawan-kawan. Kalau teman-teman mungkin tidak terlalu overthinking sih gak apa-apa. Tetapi bagi saya ini cukup mengganggu pikiran saya. Kalau sampai uang itu yang berupa kertas kemudian tiba-tiba bermasalah dan tidak ada jaminan, ya tidak dijamin oleh emas, maka uang itu nilainya hanya sekedar kertas gitu. Dan ini bisa jadi Indonesia itu sangat bergantung kepada negara lain seperti Amerika dan seterusnya, karena rupiah itu selalu berbanding dengan dolar, gitu ya. Makanya kalau kemudian kita update ya info terbaru tentang moneter, itu ada mata uang yang namanya BRIC ya, BRIC gitu. Yang itu nanti menjadi mata uang Asia Pasifik gitu. Tapi tidak tahu Indonesia masuk ke sana atau enggak ya. Dan 2 ini kawan-kawan ini akan menghantam kita semua tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tanpa pandang suku daerah kita masing-masing ya. Selama kita itu menggunakan rupiah, ini akan ketemu dengan ini. Dan saya tidak tahu sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ini. Gitu.
Kenapa saya bilang begitu ya? Karena kondisi perpolitikan di Indonesia ini kan agak ngeri-ngeri sedap. Di mana ketika mereka itu sudah dapat SK, uang SK-nya malah disekolahkan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu hanya sekedar apa? Cari lowongan kerja kan gitu ya. Dan tentu tidak akan berpikir bagaimana nasib kita. Ya, karena mereka sendiri juga berpikir bagaimana nasibnya. Ya kan? Terbukti dengan adanya SK-kan sekolah itu apa namanya? Mensekolahkan SK ininya, jabatannya gitu ya. Kemudian yang kedua, tata dunia juga berubah. Yang saat ini dunia itu sudah berubah jadi layar datar, teman-teman. Siap, Mas Muzainon. Jadi layar datar itu ya layar datar. Di sini kita ada celah sempit yang bernama algoritma. Jadi kalau kemudian kita bisa manfaatkan algoritma, insya Allah kita bisa nih masuk menjadi orang kaya baru. Kalau dulu orang kaya baru itu didominasi mereka-mereka yang punya modal seperti Honda, Odol, Aqua, ya, dan merek-merek terkenal lain yang mereka itu sudah menjadi market leader. Tapi kalau sekarang ini banyak nih orang-orang kaya baru yang mereka eh, dari konten yang kemudian mereka bisa viral, yang naik secara personal branding, kemudian nanti mereka juga bisa jualan dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa melihat fenomena ini yang kemudian ini menjadi celah sempit. Jadi ini adalah bagian dari kanter daripada ini. Jadi untuk mendapatkan solusi dari dua problem ini, paling tidak kita bisa memanfaatkan celah sempit ini atau algoritma ini. Ya, sebagaimana orang-orang yang sudah memanfaatkan ini. Tinggal kita mau action kapan? Sekarang atau kapan-kapan? Ya kalau kapan-kapan nanti ya tidak terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fenomena tentang bisnis online. Ya, bisnis online ini seperti description. Dia bisa menghancurkan apa saja yang tidak akomodatif dengan keberadaannya. Jadi sekarang itu sudah gaya berbisnis, gaya hidup itu sudah berubah, teman-teman. Jadi semua bisnis itu berada di genggaman, di handphone, di HP mereka gitu ya. Dan kita bisa belajar dari Kodak, BlackBerry, Nokia, ya, Yahoo Messenger, dan seterusnya. Ini karena tidak akomodatif, tidak mengikuti perkembangan zaman, akhirnya kemudian mereka dilibas. Saya tahu betul ketika saya masih jadi karyawan, ya bos saya mewajibkan untuk pakai BlackBerry. Ya. Dan BlackBerry pada waktu itu harganya mahal lumayan ya. 4 juta, ya, ada yang 8 juta gitu ya. Dan bisanya digunakan untuk chat ya di BlackBerry. Dan itu kalau kemudian grupnya banyak jadi panas HP-nya. Sama email. Jadi email itu langsung masuk. Berbeda dengan Android saat ini, itu terkadang email tidak masuk. Ya, mungkin perlu settingan yang lebih. Kemudian yang kedua, karena gaya jualannya berbeda, arah market ini juga berbeda. Ya, arah market ini menjadi lain gitu ya, punya kebiasaan baru. Dan ini kita bisa manfaatkan, teman-teman semuanya yang sudah berbisnis online bisa mengambil peluang ini untuk memindah bisnisnya yang semula itu bisnisnya offline menjadi online gitu. Jadi mulai bisa promosi di sini kawan-kawan, dan ini adalah celah sempit yang bisa dimanfaatkan ya seperti itu. Jadi ini juga kantornya. Mau tidak mau, teman-teman perlu belajar bisnis online. Yang pertama tadi, teman-teman perlu belajar tentang algoritma sebuah sosial media. Kemudian yang ketiga, ini kita perlu upgrade skill, perlu belajar terus, perlu motivasi diri, perlu upgrade diri, gitu ya, perlu belajar. Kalau enggak, ya nanti dalam tatanan pemain kita punah. Jadi punah di sini istilah saya bukan punah orangnya ya, tetapi secara eksistensi itu punah gitu. Secara eksistensi mereka tidak menjadi pemain, alias teman-teman ketika kemudian tidak mengikuti dua pola di atas itu, maka nanti akan menjadi konsumer.
maka teman-teman akan menjadi penikmat saja. Gitu. Nah, oleh karenanya sikap kita jadi penting di sini. Apakah ini adalah peluang ataukah kemudian ancaman? Kemudian kita juga bisa belajar dari kecoa, ya. Ternyata kecoa ini termasuk hewan purba, teman-teman. Jadi dia ini cukup bisa melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, walaupun masuk ke tempat-tempat yang kotor. Dan sampai sekarang termasuk hewan yang masih ada, ya, masih kekal. Dan salah satu ilmu dari kecoa ini adalah dia bisa terbalik badannya. Jadi kalau misalnya ada bahaya, dia membalikkan badan, kemudian tiba-tiba atau pura-pura mati gitu ya. Setelah kemudian musuhnya marah bahaya jauh, maka dia membalikkan badan lagi, kemudian lari. Nah, ini adalah bagian dari strategi kita, ya. Apakah kemudian kita pengen belajar seperti kecoa atau seperti apa? Jadi itu ya teman-teman. Nah, berikutnya, karena kita mengetahui seperti itu, kita perlu yang namanya follow the trend. Kalau guru saya atau mentor saya ngajarkan bahwa ya kita perlu follow the trend gitu ya, mengikuti tren saat ini apa, yang menjadi tren saat ini apa. Nah, kalau kemudian kita lihat trennya saat ini itu adalah produk digital, teman-teman. Produk digital dan bisnis online. Follow the trend ini kalau kita perumpamakan seperti naik ini eskalator. Jadi kita tinggal naik ke atasnya dan eskalatornya jalan maju ke depan gitu ya. Dan kita tinggal ngikuti. Kalau pengen cepet ya tinggal melangkahkan kaki. Kalau pengen cepet lagi kita sambil berlari. Jadi ngikuti tren sambil berlari, sambil belajar terus. Jadi belajar dan ngikuti kembangan algoritma. Ya gitu. Sampai sini bisa difahami ya. Jadi gampang ya belajarnya. Jadi kurang lebih begitu ya untuk menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Dan mudah-mudahan andaikan misalnya yang chat saya tadi itu ikut ya, paling saya ajak untuk belajar bisnis dulu gitu ya. Dan ini sifatnya memang tidak praktis. Tidak langsung hari ini belajar teman-teman langsung dapat duit, tetapi kalau misalnya paham itu duitnya bisa lebih besar gitu. Baik, kemudian dalam follow the trend itu paling tidak perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita perlu buka telinga, buka mata, buka telinga, kira-kira informasi apa ya, bisnis apa ya yang terbaru gitu ya. Atau harusnya strategi yang bagaimana ya yang harusnya kita pakai gitu ya. Jadi kita perlu terus untuk belajar di sini. Kemudian yang kedua strateginya adalah go digital. Jadi mau tidak mau kita belajar tentang digital. Ya. Tentang digital or goodbye atau selamat tinggal tadi. Ya. Kemudian yang ketiga bersinergi dengan orang lain. Kita perlu belajar dengan orang lain, bersinergi dengan orang lain. Ya. Supaya apa? Supaya kemudian kita semakin kuat. Syukur kalau kemudian kita punya visi dan misi yang sama. Kalau saya visinya adalah bagaimana paling tidak itu warga di Indonesia itu minimal penghasilan 8 juta lah, paling tidak begitu. Syukur kalau kemudian mereka sudah bisa ya 100 juta gitu impiannya. Dan kita bisa belajar juga dengan sapu lidi. Lidi itu kalau misalnya cuma satu ya tidak bisa menyapu semua halaman. Tetapi kalau kemudian lidi ini bisa ya menyatu, bisa kuat bersinergi, ya maka bisa menyapu semua kotoran-kotoran, kotoran kemiskinan, kotoran kebodohan, kemudian kotoran tentang ketidakmampuan, ketidakberdayaan gitu. Sehingga kemudian ini menjadi negara yang hebat, negara yang kuat. Mudah-mudahan dengan bersinergi itu bisa lebih cepat gitu jalannya. Nah, ada nggak kira-kira satu alternatif atau satu solusi yang menjawab semuanya itu dengan satu jawaban? Ternyata kalau kemudian kita pelajari seperti ini teman-teman, ada nggak yang mengakomodir tadi? Kalau bisa online ya. Kemudian di materi kita sebenarnya ada satu lagi tim ya, membangun tim. Ini tadi kalau misalnya dipelajari bisa mendapatkan leverage income ya, atau kemudian bisa mendapatkan passive income. Kemudian kita tadi sudah go digital,
dan kita paling tidak itu bertahan di atas atau di tengah badai moneter ya. Ada nggak kira-kira seperti itu yang bisa menghantam atau bisa menahan keempat hal itu gitu ya? Ternyata ada, yakni tentang digital marketing. Jadi kita perlu belajar tentang digital marketing. Cuma masalahnya digital marketing itu banyak gitu. Yang kita pelajari itu ternyata banyak. Jadi kalau ibarat naik gunung, kawan-kawan ya kebanyakan dari Jawa Barat. Foto yang saya tampilin ini adalah fotonya Gunung Bromo gitu ya. Gunung Bromo itu berada di posisinya itu di antara Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang gitu. Nah, naik ke Gunung Bromo itu ternyata unik gitu. Mau naik dari Malang bisa, mau naik dari Ndampit ya, Malang Selatan itu bisa, naik dari Lumajang bisa, naik dari Probolinggo bisa, naik dari Pasuruan itu juga bisa gitu. Tergantung nanti rutenya, tergantung jalannya. Demikian juga tentang digital marketing ini. Kalau kemudian mau dimasuki sebenarnya cukup satu jalur saja kalau menurut saya sampai kemudian ke puncak gitu. Kalau semuanya dipelajari ya teman-teman nanti jadi belajar saja gitu, tidak menghasilkan. Sebab saya kemarin ikut dalam satu kelompok pembelajaran ya komunitas begitu ya. Banyak banget yang dipelajari, padahal belum menghasilkan. Ini saya pribadi yang melihat ya, atau teman-teman yang lain yang juga peka gitu ya, sudah masuk ke dalam komunitas, diajari untuk presentasi, diajari untuk jadi moderator, diajari untuk jadi MC, untuk kemudian membuat grup, mengelola grup gitu ya. Banyak banget ini. Dan semuanya ditrainingkan. Ya bagus gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau praktek itu bagus ya, materinya banyak gitu. Tetapi menurut saya itu tidak langsung berhubungan dengan duit. Gitu, tidak langsung berhubungan dengan duit. Kemudian ada lagi juga bikin video konten. Video konten di TikTok, kemudian konten TikToknya ini linknya dibagikan di grup lagi gitu ya, dipelajari suruh bikin, setelah bikin nanti dibagikan di grup yang lain suruh melihat gitu, memotivasi yang lain untuk bikin video. Coba bayangin satu hari kadang bikin video, kadang presentasi, kadang jadi moderator gitu ya, jadi ini jadi itu, banyak banget teman-teman. Nah, semuanya itu sebenarnya penting ya. Saya mengatakan bukannya tidak penting, semuanya penting. Cuma terkadang itu tidak berhubungan langsung dengan duit. Gitu. Ibarat kita itu belajar itu naiknya itu zigzag gitu loh, teman-teman. Mau awal mulanya itu dari Ndampit kok tiba-tiba masuk ke Malang. Belum selesai dari Malang sampai puncak mungkin di pertengahan langsung pindah lagi ke Pasuruan gitu. Di muter gitu, jadi akhirnya di bawah terus, nggak pernah naik gitu. Ini yang saya lihat fenomena ini teman-teman. Saya nggak tahu di pembelajarannya kawan-kawan semuanya itu sudah sejauh mana, apakah sudah punya urutan begitu atau belum. Nah itu yang saya tidak tahu. Kalau misalnya tadi teman-teman menyebutkan saya belum laris atau saya belum maksimal gitu, itu nanti dari sisi ini mungkin kawan-kawan bisa evaluasi ya. Kira-kira nyambung nggak? Apa yang kita diskusikan ini nyambung nggak gitu ya? Apa yang saya kasih masukan ini sesuai nggak gitu? Jadi kalau menurut saya ada hal yang paling penting untuk bisa menghasilkan duit dulu. Jadi kalau bisa ketika kita itu berbisnis masuk ke dalam dunia digital, itu yang paling penting adalah apa? Masuk ke duitnya dulu gitu. Gimana cara mendapatkan duitnya? Dan ini pengalaman saya ya teman-teman. Saya sebenarnya bukan membicarakan, walaupun tadi contohnya ada satu case kejadian begitu. Ya, ini sebenarnya saya juga mencontohkan diri saya. Dulu ketika kemudian belajar digital, yang saya uber dulu apa? Bikin website. Bikin website ini, coba itu ya. Kemudian belajar Elementor. Nah, kalau kemudian dipetakan ini teman-teman, ya tahapan digital marketing ini satu lereng itu sendiri. Itu nanti ketika kita belajar itu paling tidak akan melalui tahapan ini. Ya terlepas ini kemudian benar atau tidak ya. Tapi saya menganalisa ini dari segi tahapan. Ya, satu tahapan saja
melalui jalur yang namanya WhatsApp. Itu paling tidak teman-teman ngumpulin database, kemudian kalau dulu diajari bagaimana jualan di story, ya kan? Ya, story, kemudian nanti jualan di grup, kalau suruh bikin grup gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau menurut saya jadi sesuatu tantangan tersendiri gitu ya. Apalagi kalau kemudian produknya ini bukan produk yang istilahnya apa ya? Produk yang teman-teman itu perlu edukasi. Nah, kalau perlu edukasi, jadi produk itu kategorinya ada dua ya. Kalau saya melihat itu teman-teman. Satu produk yang diketahui oleh market, yang kedua itu adalah produk yang tidak diketahui oleh market. Ya, kalau produk yang diketahui oleh market, teman-teman main story is okay, nggak masalah. Ya, mau berderet-deret silakan. Yang diketahui oleh market itu contohnya apa? Wajan, ya kan. Kemudian apalagi ya, jilbab itu di story oke, ya, nggak apa-apa. Oh ternyata si Mbak ini jualan jilbab begitu. Jadi orang itu langsung punya persepsi. Tetapi kawan-kawan, kalau jualan produk yang perlu edukasi, kawan-kawan sebaiknya jangan main di story. Kenapa? Apalagi ada brandingnya itu, ada mereknya itu. Oh, mohon maaf ya saya nyebut merek. Oh, jualan BP ya. British Propolis deh. Langsung kemudian orang itu mundur. Orang tidak akan bertanya, teman-teman. Ya. Paling tidak kawan-kawan itu membuat story itu dalam rangka untuk apa? Interaksi. Ya. Buat interaksi. Mereka itu mau chat kita atau mau ngirimkan love. Kan sekarang kalau di WhatsApp itu ada love ya. Jadi kirim love dulu gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ada dua produk itu. Kalau produknya yang pertama, oke, nggak masalah. Orang sudah ngerti nih. Tapi kalau produk yang tipe kedua, teman-teman perlu edukasi. Termasuk produk saya, produk digital, ini perlu edukasi. Ya, terkadang ketika Pak Solihin, mohon maaf ya, saya jadikan contoh. Pak Solihin chat itu, kalau misalnya saya tidak ngerti apa yang beliau maksudkan, ya saya diamkan. Bukannya dicuekin ya, tapi saya bingung ini jawab apa ya, gitu ya. Makanya kalau misalnya bisa diangkat ke Zoom atau bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi bisa tahu, oh ini Ya, maksudnya. yang namanya Nggak belajar apa-apa. tuh Ustad, biar tahu. Nah, jadi gitu ya, kawan-kawan ya. Ini sekaligus jawaban untuk Pak Solihin. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ya ini contoh ya kawan-kawan, ini sekedar contoh ya. Ini belum tentu benar, tapi tetap harus tes dan ukur. Ya, kemudian ada lagi jualan di grup, kemudian ada yang digital marketing expert. Nah, ini kalau kemudian teman-teman sudah expert, baru kemudian langkah ke sini. Nah, ini kalau dilihat dari tahapan, ya. Kemudian dilihat dari aktivitas. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, aktivitas digital marketing itu sebenarnya banyak banget, ya. Sebenarnya banyak banget. Ya, kalau teman-teman itu mainnya di dropship, di reseller, itu di sini tidak perlu nih. Ya, ini tidak perlu. Riset produk itu tidak perlu karena biasanya dibantu oleh vendornya atau penyedianya atau suppliernya. Ya, itu tidak perlu sebenarnya teman-teman di sini. Ya, tapi nanti yang diperlukan di sini ya teman-teman perlu packing, perlu ngurus perlu admin, perlu bantuan admin. Kalau ngurusi sendiri teman-teman, ngurusi packing lah, ngurusi orderan lah, ngurusi chat lah, ngurusi jawab chat lah, itu banyak banget nanti gitu ya. Kalau misalnya jualannya ini banyak, ya sehari bisa masuk berapa tuh masuk ke grup, bisa masuk ke website misalnya begitu, ya. Kalau melolanya pakai website, kalau mengelolanya pakai WA, ya berapa chat tuh sehari kan gitu. Nah, ini biasanya perlu nih kalau misalkan teman-teman menjadi dropship atau menjadi reseller. Ya, kalau kemudian mainnya produk digital, ini juga perlu disiapkan. Jadi sebenarnya banyak yang disiapkan itu. Kemudian ada copywriting, belajar tentang copywriting, ya. Kemudian belajar tentang website. Nanti kalau misalnya levelnya sudah mau jauh, itu mainnya di website, ya. Kemudian yang berikutnya lagi bikin produk, ya. Ini kalau produknya produk digital, ya. Kemudian perlu landing page, ya. Bikin landing page, halaman produk, halaman checkout, misalnya begitu. Nah, itu dikomparasikan di
disinergikan menjadi satu aktivitas yang digital gitu ya. Nah ini sebenarnya banyak yang dilakukan ya kawan-kawan seperti itu. Ya termasuk tadi ya saya contohkan ketika kemudian bikin acara Zoom seperti ini. Kemudian ada jadi moderatornya, siapa jadi moderatornya, dalam moderator itu harus ngomong apa, begitu-begitu. Itu banyak memang gitu ya. Tapi ya itu, ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan duit, teman-teman. Kalau kita perhatikan tidak langsung dengan duit ini. Ya, mungkin yang berhubungan yang ini ya, yang di atas. Ya, ngurus packing ini kan berarti sudah langsung nih transaksi. Tapi kalau kemudian belajar di sini, copywriting itu kan belajar dulu ya. Bikin copywritingnya, itu kan perlu. Baru setelah dibagikan, baru kemudian nanti akan ada closingan. Ternyata copywriting itu dibedakan jadi banyak juga. Ada undangan, ada edukasi, ada closingan gitu. Dan ternyata itu perlu persiapan gitu. Ini yang saya rasakan teman-teman. Ya, ini yang saya rasakan. Ya, enggak tahu kalau teman-teman bagaimana. Ini sebenarnya aktivitas digital marketing kalau kemudian kita sebut lereng tadi itu seperti itu. Lereng Dampit, lereng Lumajang gitu ya, lereng Pasuruan gitu. Nah, teman-teman mau masuk ke mana dulu? Melalui tahapan yang tadi atau mengerjakan semua aktivitas ini gitu. Nah, sejauh mana ini teman-teman dalam aktivitasnya sudah sejauh mana gitu. Tapi biasanya kalau misalnya kita ngikuti produk vendor, ada juga tuh misalkan marketing kit, kemudian copywriting gitu. Tapi biasanya juga nggak sempurna, kita perlu menyempurnakan lagi. Nah, kemudian digital marketing. Kalau digital marketing itu dilihat dari customer journey, customer itu kan jalan ya. Dia kadang itu nggak langsung beli. Ya, customer itu tidak langsung beli, tapi melalui satu perjalanan. Mereka dari belum mengenal kita, kemudian baru berinteraksi dengan kita, itu ternyata prosesnya itu cukup panjang. Ya, coba sekarang teman-teman cek ya, transaksinya berapa yang kira-kira teman-teman diam ya, cuma bagi-bagi share gitu ya. Bagi-bagi promosi jualannya atau kemudian update status di WA, kemudian tiba-tiba langsung beli. Ya, saya mau beli gitu. Kira-kira berapa? Ya, teman-teman. Berapa persen tuh? Misalnya dari 10 pembeli misalkan, ya, yang beli melalui proses seperti itu berapa? Dari 10. 1 sampai 10 itu kira-kira berapa yang beli? Ya. Ada yang mau atraktif ya atraktif, yang mau aktif mau jawab komen dulu. Setelah kita posting status misalkan beli di Facebook, di WA gitu ya. Kemudian yang tiba-tiba langsung chat, oke, saya beli ini, saya transfernya kemana gitu. Kira-kira berapa nih persentasinya? Ada ya mau komentar? Ya, nggak ada. Nah, kalau kemudian kita pelajari tentang customer journey, teman-teman, paling tidak kita itu melalui beberapa tahap gitu. Melalui tahapan mulai dari kontennya dulu kita bikin. Dari sini kemudian kita berkomunikasi dari belum penang itu. Dari calon customer kita bikin konten dulu gitu. Ya, kemudian mulai kenal dengan produk kita gitu ya. Nah, ternyata saya baru tahu juga gitu ya, kawan-kawan, ketika kemudian mempelajari brand besar, itu ternyata brand besar itu tidak pernah mencantumkan produknya. Contoh Nike sepatu gitu, tidak pernah. Coba nanti lihat IG-nya. Ya, kemudian lagi itu Mercedes-Benz misalnya. Jadi kemarin saya menemukan beberapa merek produk yang saya catat di HP. Ya, ternyata itu semua tidak melalui menampilkan produk, tapi melalui apa? Melalui konten. Gitu. Melalui konten. Kemudian mereka biasanya diarahkan ke satu landing page atau satu halaman website. Dari situ kemudian nanti diminta untuk mengakses satu produk, ya, kemudian mereka akan tercatat dalam satu aktivitas
transaksi gitu. Baru setelah itu ada sharing gitu, ada sharing. Baru kemudian mentoring after sales gitu. Kemudian disupport, dilayani gitu para pelanggan-pelanggan itu. Jadi paling tidak kalau dilihat dari customer journey ini teman-teman akan menjumpai beberapa langkah ini. Itu. Saya tidak tahu teman-teman itu di tahapan yang mana. Gitu. Di tahapan yang mana? Karena pada dasarnya pembeli itu tidak langsung beli. Ya tiba-tiba beli gitu. Tidak dikenal tiba-tiba check out gitu. Kayak tadi itu di website Kuadran Rezeki itu ada yang check out. Ya, kalau memang ada yang seperti itu biasanya saya lacak. Ini dari mana nih beliau ini gitu. Kenapa beliau ini tiba-tiba langsung check out, langsung beli gitu. Jadi dilacak. Ceritanya gimana ini kan gitu. Nah, itu tentang customer journey. Nah, kawan-kawan seperti apa nih persiapannya itu. Jadi paling tidak harus ini. Nah, customer journey ini yang pokok ya kawan-kawan, yang di sini ini yang pokok. Kalau misalkan customer journey itu dilihat dari produknya, semakin produk itu perlu edukasi, biasanya semakin panjang customer journey. Ini hanya sekedar contoh, ya. Ini hanya sekedar contoh. Tapi kalau misalnya produknya itu produk yang orang lain itu langsung tahu, biasanya customer journey-nya itu pendek. Jadi langsung beli kayak gitu. Nah, saya tidak tahu produknya teman-teman di mana. Nah, kira-kira sampai di sini kawan-kawan belajar apa nih? Sudah banyak belajar atau tambah bingung dalam digital marketing? Nah, ini kalau kemudian dilihat dari segi berbagai macam sudut pandang ya, digital marketing dan produk digital itu seperti itu, kawan-kawan. Kok jadi tambah ribet ya, Mas? Aduh, ya Allah, astagfirullah. Baik, teman-teman. Nah, kira-kira ada nggak solusinya gitu? Ini nanti nyambung nggak ya dengan persoalan yang dihadapi oleh teman-teman semuanya gitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman, ada yang mau didiskusikan dulu? Jadi materi kita untuk untuk berhubungan dengan produknya teman-teman ya itu sampai di sini gitu. Ada nggak kira-kira alternatif solusi untuk bisa melariskan atau ada sesuatu yang perlu saya dapat umpan balik gitu yang saya tidak ketahui sehingga kemudian perlu untuk didiskusikan gitu. Kalau ada silahkan saya izin minum dulu karena setelah ini kita diskusinya saya ngasih solusi gitu. Kalau memang di bisnisnya teman-teman belum ada solusi bukan gitu. Baik, gimana teman-teman? Ada solusi nggak terkait dengan bisnisnya? Kawan-kawan di posisi yang mana? Kalau teman-teman mau belajar semuanya, ya bisa, ya boleh. Ya kalau mau didampingi nggak apa-apa, saya siap aja gitu. Oh saya pengen belajar bikin landing page mas. Oke, ayo gitu. Bagaimana cara saya bikin landing page nanti saya tunjukkan. Mas saya pengen bikin konten. Gimana cara kontennya? Cara dapatkan bikin konten yang bisa jadi viral bagaimana gitu. Kemudian funnelnya apa mas? Bagaimana cara bikin funnel? Ini perlu teman-teman funnel. Kemudian sharing sessionnya seperti apa? Mentoringnya itu harus seperti apa? Kurikulumnya bagaimana? Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar begitu, apa-apa, yuk ayo. Ya. Kemudian sama dengan aktivitas yang tadi. Mas saya pengen belajar bikin ini, bikin ini, bikin ini. Boleh juga gitu. Ya, bikin website mas, perlu sekalian aja yang bikin website. Nah itu tantangan kita kawan-kawan, perlu cepat. Ya, perlu belajar, perlu apa tadi? Perlu bersinergi. Ya, kira-kira mau bersinergi dengan siapa? Seperti itu. Nah, gitu ya, kawan-kawan. Sanggup nggak?
Nah, kalau kemudian belum, kita lanjut dulu, udah ada diskusi, kita lanjut dulu. Nah, saya tertarik pada satu bisnis ya, bisnis digital dan produknya digital, bisnis online dan produknya digital. Paling tidak ada 3 alasan. Satu, ya komisinya besar, jangkauannya luas, tidak terbatas ya area tertentu. Kemudian free ongkir, ya. Kalau produk digital itu free ongkir, kalau produk fisik itu biasanya perlu ongkir, ya. Kemudian bisa dijual berulang, seperti itu. Ini adalah trennya bisnis online saat ini. Cuma saya menyarankan sekali lagi karena selama ini berdasarkan pengalaman saja sih, ya terserah sih nanti teman-teman bagaimana menyikapinya. Ya, kami belum menyarankan untuk bisnis online sendirian. Sebab kenapa nanti boros ya, bukan boros waktu, boros uang, boros tenaga. Kemudian bisnisnya jangan produk fisik dulu. Ya, produk fisik kalau satuan nggak apa-apa, tapi kalau misalkan sudah dalam jumlah yang cukup besar, ini perlu skill ya, perlu modal besar, perlu kantor juga, perlu gudang bahkan, ya. Dan ini numpuk. Saya sudah pengalaman di bisnis yang model seperti itu, teman-teman. Ya, sampai modal sekitar 30 juta pernah saya lakukan. Masya Allah pada waktu itu. Kemudian kalau saran saya jangan masuk ke marketplace dulu. Entah kemudian menjadi affiliate-nya atau menjadi produknya. Kalau produknya nanti kita banting-bantingan harga. Tapi kalau sudah teman-teman sudah masuk ke marketplace, jangan keluar. Maksudnya ini yang belum, ya, ini yang belum. Jangan ke sini dulu, ya. Kecuali teman-teman siap dengan semua persaingan. Karena marketplace ini menjadi uh, sumber traffic yang cukup besar, ya. Sumber traffic yang paling besar itu saat ini kan di marketplace. Dan itu persaingannya luar biasa, ya. Ada yang main politik juga, ya kan, dengan pesawat yang ya sebelah gitu. Nah, kemudian saya menawarkan alternatif solusi ini, teman-teman. Ya, bukan alternatif sih, nambah alternatif penghasilan. Ya, ini apa? Menjadi affiliate marketing. Ya, affiliate marketing produk digital dari Quadrant Rezeki. Ya, kenapa? Karena di sini tanpa stok produk, tanpa packing, tanpa drama ongkir, teman-teman tidak perlu live ya seperti di marketplace. Kemudian marginnya besar, margin untungnya besar, bagi hasilnya 70%. Ya, teman-teman dapat sekitar sampai 70%. Tanpa jualan sendiri, kita bantuin dengan Zoom, kemudian nanti dibantuin dari websitenya. Komisinya masuk harian, jadi hari ini teman-teman dapat komisi, besok ditransfer. Kemudian ada mentoring rutin, ya, mentoring rutin didampingi, ya, potensi 100 juta per produk. Jadi program kita 100 juta itu sebenarnya menjawab ini, teman-teman. Nah, di sini kita cuma satu aktivitasnya. Jadi di dalam produk digital kita itu cuma satu. Ya, digital marketing kita cuma satu, mendatangkan traffic. Ini tok. Kawan-kawan tidak perlu mengerjakan yang banyak tadi. Yang di sini, yang banyak ini. Customer journey-nya sudah kita siapin, ya. Kemudian aktivitas yang di sini ini sebagian sudah kami kerjakan. Ya, sebagian besar sudah kami kerjakan. Kemudian di sini di tahapan digital, teman-teman cukup langkah yang pertama, membangun database dulu. Karena kalau menurut saya duitnya itu di database, teman-teman. Duitnya di database, bukan di yang lain. Gitu. Ya, bangun database dulu. Sebelum kemudian lari kemana-mana. Database-nya teman-teman terkendali, nah itu baru kemudian nanti bisa ngasilin duit, gitu. Baru kemudian nanti belajar yang lain. Belajar yang di sini, belajar yang di sini, ya, belajar yang di sini dan seterusnya. Ya, kembangin copywriting, ya, dan seterusnya. Tapi setelah kemudian database-nya itu terhandle dengan baik, gitu, kawan-kawan. Jadi aktivitasnya cuma satu. Aktivitasnya cuma satu, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Jadi teman-teman nanti bisa fokus, ya, fokus mengerjakan yang lain, gitu. Ya, dan aktivitasnya cuma satu. Yakni apa? Mendatangkan traffic.
Ya, bagi teman-teman yang berminat, ini langsung jualan ya. Bagi teman-teman yang berminat, ketik aja bit.ly ya /reseller, rezeki seller gitu ya, rezeki seller atau singkatannya reseller, bit.ly/reseller. Jadi nanti di sini teman-teman bisa check out dan kemudian kita bisa belajar bersama ya. Saya buka kelas ini tidak lama teman-teman ya, setelah itu kita akan naikkan harganya ya, dan kita ada profit sharing 70%. Kawan-kawan boleh hitung ya, kalau misalnya ikut di dalam satu bisnis tertentu sebesar ini atau sebesar apa gitu, 70% kita, dan aktivitasnya cuma satu ya, datangkan traffic. Kalau menurut teman-teman asik atau menarik ya kan, cuma satu aktivitasnya, datangkan traffic, tidak aneh-aneh gitu, tidak bikin konten, tidak bikin ini gitu ya, datangkan traffic saja sudah ya. Dan 70%-nya diberikan untuk teman-teman reseller, 30%-nya kami gitu kawan-kawan ya, ngulang-ulang ini terus. Nah, benefitnya ini ya, ada beberapa benefit ya. Di antaranya keanggotaan di Kuadran Rezeki lifetime, teman-teman boleh akses terus, dan kita terus berbenah ya kawan-kawan, karena kita itu sebenarnya berpindah dari kuadran bisnis menjadi website Kuadran Rezeki gitu. Kemudian website kita bisa follow up, bisa mendeteksi member ini masuk grup nggak sih gitu. Di website sebelumnya enggak. Jadi kita belajar benar-benar untuk mengelola database ya, sampai kemudian mereka kalau bisa closing gitu. Nah, kalau closing, kalau terjadi pembelian itu semuanya kembalinya ke teman-teman gitu. Nah, kemudian materinya juga aksesnya itu berbasis LMS, Learning Management System. Jadi insya Allah sampai saat ini itu belum bisa dibaca kalau kita ngupload materi. Makanya materi kita juga sedang upload besar-besaran nih, lagi update gitu. Kemudian kita siapin marketing kit. Kita juga siapin untuk ajak undangan webinar. Jadi websitenya ini bisa ngundang ke webinar, cuma sekali klik gitu ya. Makanya kalau bisa nanti dalam pengelolaan database itu di tahap pertama itu kita benar-benar ya, caranya ya kita harus mentoring gitu, supaya kemudian langkah detailnya itu bisa. Kemudian ada kuliah WA, dan kuliah WA ini bisa diakses kan. Kemudian ada potensi penghasilan yang besar ya. Setiap kali teman-teman itu bisa mereferensikan itu dapat komisi aktif itu 40% kali harga produk. Kalau harga produknya itu 300.000 ya 40%-nya berapa gitu kan, lumayan besar. Tinggal ngalihkan, dan di sini unlimited teman-teman. Kemudian komisi pasifnya ini 5% dikalikan harga produk dengan kedalaman 6 level. Jadi kalau di total jadi 7 ya. Kemudian ada materi-materi training ya secara premium, nanti bisa diakses. Kawan-kawan pengen belajar apapun juga kita bisa sediakan gitu. Asalkan jangan protes ya. Maksudnya jangan protes ini ketika kemudian sudah belajar, pengen belajar ini, ternyata teman-teman protes. Saya soalnya kemarin dikomplain ya, beberapa waktu yang lalu dikomplain, materinya kok begitu gitu ya. Padahal kita sudah siapin. Begitunya itu kok bagus gitu. Padahal itu free. Kemudian sistem follow up ya, teman-teman tinggal datangkan satu ya referral saja atau berbagi materi yang free ini juga kita sudah bagikan atau sudah kita siapin. Teman-teman cukup berbagi gitu. Kemudian ada support ya, mentoring bagi teman-teman yang sudah bisnis online ya. Diskusi tentang bisnis online ini kalau misalnya mau terbuka ya, kita kasih solusi, atau misalnya berkenan untuk kita kasih arahan, boleh ngikuti mentoring bisnis online ya. Teman-teman boleh tanya gitu ya. Asalkan kemudian teman-teman juga terbuka gitu. Kemudian ada webinar ya, ini one on one. Kalau teman-teman mau belajar lebih detail gitu ya, kita sediain waktu Senin sampai Jumat.
ya, Senin sampai Jumat ba'da asar. Mas, aku pengen belajar gitu ya. Private teman-teman, boleh ya. Kita sediain hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya kami pun juga pengen jalan-jalan. Ya, pada dasar nanti teman-teman calling. Kalau misalnya teman-teman ini adalah seorang muslimah, ajak suaminya, gitu ya, supaya kita tidak berdua-duaan. Kalau ini mau private, ya, makanya senilai segini, ya. Dan ini kita berikan semuanya ke teman-teman free, ya, karena kita juga punya kegiatan juga teman-teman, ya. Dan aktivitasnya cuma satu, diulang lagi. Aktivitasnya cuma satu, mendatangkan traffic, dah, ya. Silahkan klik ya, bit.ly/reseller. Kemudian nanti seperti ini, hurufnya harus benar nih ya, reseller. Nah, seperti ini diklik, nanti teman-teman bisa gabung di situ. Ya, kita bareng-bareng belajar. Ya, tapi saya berharapnya kawan-kawan juga proaktif ya. Saya pengen belajar ini, boleh gitu ya. Seperti itu. Jangan diam-diaman. Kita bukan ilmu sulap ini kawan-kawan. Saya kan tahu, saya nggak ngerti tentang itu gitu ya dalam hati, tapi ya kita nggak tahu teman-teman isi hati orang lain ya. Kita maunya ngajari, tapi yang teman-teman mau terbuka juga gitu. Oh, belum bisa yang itu gitu. Ya. Dan ini ada beberapa member sukses teman-teman, ada beberapa member di website yang sebelumnya. Ini cerita tentang website sebelumnya. Ya, ada Mbak Femi, ada Pak Ardi Iskandar, ada Pak Wiwit gitu. Ini kita biasanya ngadakan seperti ini tiap minggu kawan-kawan. Ya. Cuma saat ini masih belum running well bener, sehingga kemudian kawan-kawan yang dapat komisi itu belum kita tampilin. Kemarin sudah ada yang dapat komisi di website yang baru, sudah pecah telur dan sudah kita transfer gitu ya. Kalau saya sendiri alhamdulillah banyak. Ya, ini kemudian ada tanggalnya, nanti bisa diperhatikan ya. Ini kita ngadakan di bulan September kemarin. Ada Pak Ehsan, ada Pak Ardi lagi masuk, ada Pak Rip Imroni gitu ya. Kemudian Mbak Femi masuk lagi, Pak Wiwit masuk lagi, Pak Ehsan ada lagi. Kemudian ada Pak Duyono, Mbak Femi masuk lagi gitu. Ini tiap minggu teman-teman. Ya, ini kalau perhatikan tiap minggu. Ya, kalau kemarin kita ngadakan seperti ini biasanya mingguan. Tapi insya Allah nanti ya kita tahu bahwa keuangan itu perlu cepat ya, kita transfernya harian. Tapi mungkin untuk sales championnya ini kita bagikan tiap minggu. Nah, ini ada beberapa lagi dan orangnya beda-beda walaupun ada beberapa yang berulang ya. Kemudian ada Bunda Rati, ada Bang Roni, ya, yang baru-baru ini Pak Wid sudah semua. Ya, ada Pak Untung Wibowo. Kemudian ada Mbak Septimi Chan, ada Mbak Istiana Tulusna. Ini bulan Oktober ya, ini September Oktober. Ya, kemudian ada Mas Nazar Sarip, kemudian ada Mas Ahsani Takwim. Ya, seperti itu kawan-kawan. Artinya kalau mereka itu bisa, insya Allah teman-teman pun juga bisa gitu, karena kita nanti menyesuaikan. Kalau untuk belajar yang tadi kita sediakan sore, tapi nanti kalau misalkan Bunda Dewi punya alternatif waktu yang lain juga bisa. Nah, untuk yang malam itu biasanya kita Zoom-nya itu sifatnya Zoom untuk umum, seperti malam ini termasuk Zoom untuk umum. Nanti untuk yang praktek kita sediakan sore, jadi supaya waktunya bisa seiring sejalan gitu. Tapi kalau memang ada bentrok waktunya, cari waktu lain, kita bersepakat ya, sepakat nanti dari tim yang sudah bergabung nanti kita belajar bareng. Bisanya hari apa gitu. Ya, tapi pada dasarnya kita siapkan waktunya setiap hari Senin sampai Jumat untuk awal mulanya. Itu insya Allah kita siapkan pada asar, sore berarti. Seperti itu. Nah, kawan-kawan, saya ingin cerita. Ya, saya ingin cerita tentang perbandingan afiliat Kuadran Rezeki dengan afiliat yang ada saat ini. Ya, yang saya tahu ya, bukan yang ada saat ini, yang saya tahu.
ini ada beberapa affiliate di luar sana yang menggunakan satu level. Ya, namanya satu level ini misalnya ini Anda, Alfredo ini adalah Anda. Maka Anda mereferensikan 3 orang misalkan ya. Ini contoh ini cuma gambar ya kawan-kawan. Maka karena affiliate-nya itu satu level, maka di sini Alfredo ini akan dapat komisi jika si kakaknya ini, si DEZ ini dapat beli produk gitu. Beli produk nanti si Alfredo dapat komisi. Kalau misalnya si Daniel Galego ini namanya tidak mudah dibaca ternyata. Ini dapatnya dari gambar di Canva teman-teman, jadi langsung saya ambil. Kalau terjadi pembelian dari Daniel, maka Alfredo dapat juga. Kalau dapat dari Samira, Alfredo dapat juga. Ini level 1 teman-teman, affiliate level 1. Tapi kalau si helper, kemudian si Nasir, kemudian si Odemi ini beli produk, maka Alfredo tidak dapat lagi. Ya, tanyanya adalah kira-kira model bisnis yang kayak gini, ini yang terjadi adalah memperkaya vendor. Vendor ini kayak saya ini, atau produk digital atau apa namanya, konten kreator produk gitu ya. Itu si vendor. Makanya memperkaya si vendornya teman-teman. Ya, saya kadang terus terang saya enggak setuju. Karena saya pernah berada di sini teman-teman. Saya pernah berada di Alfredo gitu. Walaupun bagi hasilnya 70-30. 70 untuk si Alfredo, 30 untuk si vendor. Tapi si Alfredo ini kan harus beli produk. Kalau produknya ada 50, dia harus beli produk sejumlah 50 itu. Gitu. Baru mendapatkan komisi 70%. Ya. Kaya nggak vendor ya? Kaya. Walaupun si Alfredo dapat penghasilan 50 juta, vendornya lebih banyak lagi gitu. Nah, dari situ ada istilah affiliate itu dipaksa dijuali lagi. Jadi kalau ada produk baru, affiliate-nya dijuali untuk apa? Mendapatkan komisi 70%. Karena kalau tidak, teman-teman, Alfredo ini misalnya jualan ke CD, misalnya dia tidak beli produknya, dia dapat komisinya cuma 30%. Gitu. Nah, kalau si Daniel itu juga tidak beli produknya, ternyata si Alfredo tidak beli produknya ini tapi dibeli oleh si Daniel, kawan-kawan dapatnya, atau Alfredo ini dapatnya 30%. Paham nggak teman-teman seperti ini? Rahasia untuk mendapatkan komisi besar di sistem affiliate satu level, itu maka teman-teman harus melebar nih. Melebar ini sebanyak-banyaknya. Tentu akan berbeda kalau teman-teman punya 10 member, atau 100 member, atau 1000 member. Maka peluang penghasilan gedenya juga berbeda. Itu jadi semakin ke sana semakin lebar, semakin banyak karena sistemnya matahari satu level. Kalau 1000 bagaimana gitu ya? Ya itu. Padahal kalau misalnya si Julian ini ternyata jualannya bagus, si Alfredo tidak dapat komisi. Gitu. Ini kejadian atau ini adalah affiliate di luar sana. Ya, affiliate di luar sana yang saya ketahui. Saya dulu malah pernah ikut affiliate itu cuma dapatnya 15%, teman-teman. Sampai 20%. Makanya si bosnya vendor ini bisa beli rumah, bisa beli kantor gitu ya. Kantornya mahal gitu ya. Berapa miliar itu bisa dia. Gitu. Nah, saya melihat kejadian yang seperti itu enggak pengen. Ya, kawan-kawan pengen dapat penghasilan tapi kok kayaknya menguntungkan si vendor gitu. Saya nggak pengen seperti itu. Ya, karena kita pengennya tadi membantu paling tidak dapat penghasilan 8 juta lah untuk keluarga muslim di Indonesia. Maka konsep affiliate di Kuadran Rezeki seperti ini, teman-teman. Gitu. Jadi ini perlu tahu juga kawan-kawan di awal. Jadi ini saya berharap lebih memihak ke teman-teman juga gitu. Jadi kalau di dalam Kuadran Rezeki kita terus terang memang menggunakan affiliate berjenjang gitu. Kenapa? Untuk membantu teman-teman tidak seperti yang ada di sini. Gitu. Tetapi agar kemudian kawan-kawan ketika timnya itu berkembang, teman-teman juga dapat gitu. Dan kita tidak ada keseimbangan kanan kiri. Jadi ini bukan multi level marketing.
ya. Tidak perlu seimbang kanan kiri. Kalau seimbang kanan kiri itu pun sebenarnya juga menguntungkan si vendor. Ya, menguntungkan si pemilik, si perusahaannya. Ya, biasanya MLM itu begitu. Kalau di dalam affiliate ini, selama ini terjadi transaksi, ya, maka teman-teman juga dapat, gitu. Jadi si Alfredo ini dapat transaksi dari si Helena ini atau si Juliana Silva ini, tetap dapat komisinya, gitu. Dan ini akan dibantu secara sistem, kawan-kawan bisa passive income dari detik pertama, dari pertama kali join, asalkan timnya itu berkembang. Jadi fokusnya itu tadi apa? Mendatangkan traffic. Jadi trafficnya ini yang didatangkan. Seperti itu kawan-kawan. Ya. Maka dari sini jawaban dari webinar kita insya Allah terjawab. Jadi kalau kemudian teman-teman bisa membangun tim di kuadran rezeki, beli satu produk, maka bisa jualan ke semua produk dengan komisi yang sama. Ya, dengan ini skema komisi bagi hasil 70-30 ini dengan semua produk. Bukan satu produk. Jadi beli satu dapat semua gitu loh. Bisa menjualkan semua dengan skema 70% totalnya. Bisa dipahami ya, kawan-kawan? Kemudian ya tadi ketika kemudian ada si ini beli, maka teman-teman juga akan dapat rembesannya. Seperti itu. Ya. Kerjaannya apa, Mas? D4. Kalau dalam istilah saya itu sebenarnya D4, duduk diam dapat duit. Kenapa? Karena cuma mendatangkan satu traffic sehingga kemudian kawan-kawan tidak perlu keluar dari perusahaannya, tidak perlu resign dulu. Ya, sampai kemudian penghasilannya itu gede, besar. Ya. Nah, kalau misalkan sebentar ada pertanyaan. Agent Lab ternyata. Oke, silakan Mas. Baik, kawan-kawan. Kalau misalnya di sini, kalau di sini ya, di satu level ini kita perlu untuk 1000 member atau 1000 dengan level melebar. Kalau di sini 1000-nya ini dengan kedalaman 7, maka ini enggak kebayang nih penghasilannya teman-teman berapa. Gitu. Kita ada kalkulatornya untuk menghitung ini sebenarnya. Ya, kayak gitu, kawan-kawan. Jadi dari sini kita berharapnya bukan MLM, tapi punya penghasilan yang besar. Ya, kawan saya menyombongkan diri kemarin pemain MLM. Ya, bilangnya ke saya itu Ustadz, ya, join sini aja. Kalau join di sini potensi income-nya 3 miliar. Ustadz. Saya ketawa dalam hati. Di kuadran rezeki, kalau teman-teman tahu cara mainnya, bukan 3 miliar, 50 miliar dapat. Padahal modalnya cuma berapa? 100.000. Ya, di MLM-nya beliau yang cerita tadi, itu berapa modalnya? 3,7 juta. Jadi jauh banget kawan-kawan perbedaannya. Tinggal kemudian ya itu ya. Sampai di sini bisa difahami. Nah, ini contohnya. Kalau di dalam kuadran rezeki itu sampai 7 tier atau 7 kedalaman. Ya, ini 40, ini 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Teman-teman tetap dapat. Karena kita menghargai hasil kerja ya dan usaha kawan-kawan dan rezeki yang tidak terduga. Ya, ini contohnya misalnya si Benjamin Shah ini ya member kuadran rezeki. Kemudian misalnya si Jonathan ini affiliate hebat. Tapi dia berada di sini, affiliate di sini. Hebat banget ya. Maka si Benjamin ini dapat rezeki yang tidak diduga-duga dari si Jonathan. Seperti itu. Tapi kalau terjadi satu level saja kayak yang kita ceritakan di awal, ya si Jonathan yang hebat ini tidak akan dapat gitu kan. Yang dapat siapa? Vendor gitu. Vendornya semakin kaya gitu. Ya. Itu ya kawan-kawan. Sampai di sini ada yang bisa dipahami atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan.
Nah, kelas kita adalah kelas mentoring reseller. Ya, nanti kawan-kawan bisa belajar tentang ini. Jadi ada beberapa tahapan ya, materi. Jadi materinya saja kalau teman-teman mau praktekkan untuk resellernya itu bisa ya, untuk bisnisnya saat ini bisa ya. Kemudian kalau mau aktif juga di Kuadana Rezeki, kita cuma ngasih tugas satu saja ya. Fokusnya satu, mendatangkan traffic. Caranya bagaimana? Cuma berbagi link yang gratis. Enak apa enak? Nanti materinya, mentoringnya kurang lebih ini. Ya, seperti itu. Sebentar, ada pertanyaan. Produk digitalnya apa? Baik, kita geser dulu kalau gitu. Ya, harganya segini ya, kawan-kawan, 99.000. Saya cuma cari 8 orang aja yang fokus. Ya. Kemudian produk, oh iya ada bonus juga ya. Di sini teman-teman juga ada bonus ya. Dapat bonus, teman-teman boleh pelajari semua ya, selama aksesnya masih bisa. Main cepet-cepetan. Ya, harganya ini. Harganya ini Mas Zaki, 99.000 kita. Ya. Nanti masukkan kode rezeki ya untuk dapat diskon 50%. Kalau tidak dimasukkan nanti bayarnya sampai ya 198 gitu. Masukkan aja kode diskon untuk dapatkan diskon. Ya. Kemudian teman-teman akan dapat bonus juga ini, materi ini. Ini luber-luber. Tapi ya nggak apa-apa lah buat teman-teman semuanya ya. Mau teman-teman mau belajar apa, is oke, di sini ada gitu ya. Kalau mau dijual lagi ini juga boleh. Misalkan anggap aja dijual berapa ya, 10 ribuan gitu ya. Keterlaluan tapi. Tapi enggak apa-apa lah, hitung-hitungan nih. Misalkan kita buat hitung-hitungan. Teman-teman bagi atau teman-teman jual 10.000 yang ini. Ya, kira-kira dapat berapa? Kita ada sekitar 75 kelas. Ya, 75 kelas. Artinya 75 kali 10.000. Berapa teman-teman? 750.000. Ini kalau misalnya mau dijual. Ini kawan-kawan bisa belajar CapCut, belajar Elementor, belajar copywriting, ya ada di sini. Ya, insya Allah itu. Kemudian produk yang lain yang bisa dijual oleh teman-teman, ini terlalu panjang nanti teman-teman. Yang dijual itu adalah, tidak saya tampilin. Tapi kurang lebih begitu. Jadi untuk produknya nanti Mas Zaki bisa masuk ke sini ya, ke halaman Kuadran Rezeki. Di situ nanti ada produknya. Ini kan produk kita ada 12. Ya, rencana tadi mau nambah juga produknya. Nah, nanti silahkan kalau mau yang free-free ini teman-teman boleh akses ya. Kawan-kawan yang sudah terdaftar di Kuadran Rezeki boleh akses ya. Untuk yang ada harganya ini berarti memang dijual. Dan ini teman-teman dapat komisi yang tadi, skema komisinya. Begitu. Daftarnya kemana? Daftarnya ke link ini. Atau teman-teman ke link ini. bit.ly/reseller. Nah, kawan-kawan kalau misalnya mau belajar di sini juga boleh gitu. Ya, ini konten promosi kita siapin ya. Kawan-kawan, konten promosinya kita siapin ini. Ya. Teman-teman tinggal salin saja. Kemudian gambar yang di sini bisa di-download ya. Setiap produk ini, kawan-kawan, setiap produk ini itu ada funnelnya. Ya, saya cerita tadi funnel tadi itu. Ya, nanti kita akan undang Zoom. Ya. Yang saat ini funnelnya sudah selesai itu yang ini ya. Nanti ini digabung dengan insya Allah di bulan Oktober nanti akan ada juga tentang lunas hutang gitu. Jadi untuk rezeki dan lunas hutang ini nanti menuju ke Zoom yang sama. Kemudian ada umroh gitu. Kawan-kawan juga bisa jualan umroh. Kemudian nanti akan ada produk yang lain ya, contohnya tentang plugin, nanti mau tambahin. Bukan plugin sih, apa namanya? Tool.
gitu ya. Jadi gitu, nanti tinggal copy saja, kawan-kawan tinggal copy, sudah dibagikan dulu itu. Nanti mau dimodif kata-katanya juga boleh ya, dan semua bisa dilacak dari website ya. Kawan-kawan bisa melacak dari sini ya, misalnya visitornya berapa. Ini visitor saya sendiri tapi akun uji coba ini ya. Jadi di sini ketahuan nih apa ya, nama, referral gitu. Kemudian akses ini adalah yang kita pernah akses, kawan-kawan. Kemudian untuk ngambil link affiliate itu di sini ya, kelihatan ya Mas ya, saya bagikan ya. Nah, kemudian komisi juga ada di sini. Ya, ini komisinya 0 karena saya tidak jualan pakai produk ini, tidak pakai akun ini. Gitu. Nah, di sini ya kita bagikan, misalnya di sini tinggal pilih free, nanti itu adalah linknya teman-teman. Misalnya program 100 juta. Nah, ini adalah produk free-nya. Kawan-kawan cuma berbagi itu saja. Ya, tidak ribet-ribet, cuma satu langkah aja dibagikan, kira-kira ada orang yang berminat, sudah gitu. Komisi penjualan langsung level 1 berapa rupiah? Dihitung 40%, Mas. Kemudian level 2 sampai 7 itu 5%. Gitu. Kalau dari website ada pertanyaan nggak, kawan-kawan? Kalau nggak ada, saya mau menjawab Mas Zaki untuk pertanyaan beliau, kira-kira hitungannya bagaimana. Ini kita juga ada kalkulatornya untuk menghitung. Nah, kawan-kawan juga bisa melihat dari, sebentar ya, ini ada nih komisi, ini pembelian ya. Komisi transaksi, oh dari sini. Nah, ini adalah member kita, kawan-kawan. Membernya teman-teman bisa dilihat di sini ya. Afiliasi, transaksi, sini. Kawan-kawan bisa lihat nih. Nah, sampai ke 8 ini, ya seperti itu. Mereka beli apa saja atau ngakses produk apa saja itu ketahuan. Gitu, kawan-kawan. Baik, kita kembali ke Mas Zaki. Kalau Mas Zaki tadi pertanyaannya tentang komisi. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini Mas. Jadi, ini kalau permisalan hitungannya adalah 100.000 ya. Karena produk kita ada yang di atas 100.000, ada yang di bawah 100.000 harganya. Maka ini sekedar contoh ya, permisalan. Kalau dihitung 40%-nya berarti 40.000. Anggap ini 5 ya, dengan skema 5. Ya, dengan skema 5 maka teman-teman akan dapat komisi 200.000. Dari 5 ini ya, dari 5 ini kan mereka juga pengen dapat komisi juga kan yang sama. Maka mereka melakukan hal yang sama. Maka ini bisa berkembang jadi 25. Dan ini tergantung sih kehebatan mereka. Kalau mereka punya database besar atau punya link besar, ya sudah pemain affiliate, ya mungkin enggak cuma 25, ini bisa lebih besar lagi gitu. Ya, dan teman-teman punya potensi komisi 5.000. Jadi 25 kali 5.000. Kalau misalkan mereka transaksi semua, teman-teman dapat segini. Ya kayaknya nggak terasa sih untuk awal-awal ya. Tapi kalau kemudian dalam level ke-7, teman-teman dapat komisinya segini. Itu. Dan itu cuma melakukan satu aktivitas loh, kawan-kawan. Karena kita coba untuk benar-benar bantu follow up. Jadi website yang ini ya kayaknya memang ada di admin ya, di website admin. Di website admin ini bisa ketahuan nih siapa-siapa itu, berada di mana posisinya beliau. Itu bisa kelacak gitu. Dan saya bantu untuk follow up itu. Ya. Tapi ya saya tidak berani
apa namanya menjanjikan bahwa mereka akan closing ya. Karena faktornya banyak ya kawan-kawan. Apalagi kalau kemudian sudah join MLM misalkan atau join bisnis yang lain yang modalnya besar, itu mereka pasti mikir itu. Mikirnya banyak. Bisa jadi mikirnya modal 100.000 kok lebih banyak ya hasilnya gitu. Bisa jadi begitu. Bisa jadi mereka sudah modal masuk ke sana sudah dalam gitu kan. Wah kayaknya rugi juga enggak nekuni yang di sana. Itu banyak ya faktornya. Tapi saya berusaha untuk melakukan pendekatan ke masing-masing member semuanya itu. Termasuk saya pun saya usahakan untuk menyimpan semua nomor yang ada di member area. Itu supaya apa nanti ketika ada yang posting status itu saya ajak diskusi, saya tanya-tanya bisnisnya apa. Kalau sudah bisnisnya itu British Propolis itu ya sudah itu berarti catatan bagi saya gitu. Oh ternyata beliau bisnis ini gitu. Kira-kira mungkin nggak ya untuk diajak untuk jalan ke kuadran rezeki? Nah itu yang daya tarik menariknya kawan-kawan. Tapi kalau memang mereka itu masih blank, belum pernah belajar, kemudian menganggap bahwa ini adalah senjata dan naga puspa misalkan, ketahuan umurnya. Ini adalah senjata yang super canggih gitu ya, maka insya Allah mereka join. Nah, hal yang seperti itu kita akan coba untuk petakan. Dalam bahasa kita tadi funnel tadi. Jadi funnel itu belajar untuk mengubah jadi orang yang tidak kenal dengan kita menjadi kenal. Yang kenal itu jadi beli. Yang beli itu jadi pelanggan, begitu. Makanya kita buatkan customer journey tadi itu. Itu dalam rangka apa? Untuk memetakan. Dan ini belajarnya luar biasa. Dan saya menemukan website yang alhamdulillah bisa membantu itu. Di website yang sebelumnya belum membantu itu, teman-teman. Sehingga kemudian kita baru mulai. Jadi kalau misalnya dibilang baru mulai, kita baru mulai. Ya, kita mulai lagi untuk di sini. Seperti itu, Mas Aki. Jadi potensinya ini potensi kalau skema 5 ya. Skema 5 saja. Itu potensinya segini. Kalau 10 kalah tuh MLM-nya teman saya tadi. Kalau sumbernya di sini 10 itu kalah beneran asli. Ya. Jadi ini miliaran di sini nanti dapatnya. Gitu. Tapi ya begitu, kita prosesnya bertahap. Ya. Kenapa saya bilang tadi di awal saya tipenya orang yang pelan-pelan gitu ya. Karena ini adalah proses gitu. Ini adalah proses pendakian untuk naik gunung. Gitu kawan-kawan. Kalau saya tipenya Kang Dewa, ya nggak mampu saya. Karena pendekatan chatnya itu, pendekatan personalnya ini benar-benar harus kuat banget itu. Jadi sehari itu kalau misalnya masuk member sekitar 10, berarti saya akan kenalan sama 10 orang baru gitu. Kayaknya saya pelan-pelan mainnya. Kenalan lagi. Jadi HP saya ini sekarang sudah mulai sering ngedrop gitu. Sekali sehari itu bisa ngecas 3 kali itu. Karena banyak chat yang masuk. Dan itu semua dalam rangka untuk apa? Membantu teman-teman gitu. Membantu teman-teman untuk closing. Kalau saat ini ya saya membantu diri saya sendiri. Ya, karena teman-teman affiliate belum bergerak gitu. Dan ini kesempatan bagi teman-teman. Seperti itu. Dan ini bisa cepat juga kalau teman-teman maunya cepat. Ya maunya lambat ya lambat juga gitu. Tapi kalau maunya cepat ini. Kita misalkan kita mau kejar dalam bentuk bulan misalkan. Kejar waktu santai 1 bulan 5 orang itu bisa nggak? Kira-kira kalau dalam bisnis online. Kontaknya teman-teman berapa sih? Di WA gitu ya. Kalau 5 orang ada nggak? Pasti ada lah gitu. Sebulan 5 kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Maka kalau misalnya bisa, ini kita kejar dalam berapa lama? 7 bulan teman-teman. Ya kan? 7 bulan. Dengan skenario main santai. 5 orang sebulan. Gitu. Maka dapatnya berapa teman-teman?
390 juta, anggap aja 400. 400 juta ini kalau dibagi 7 dapatnya berapa? 57 juta kawan-kawan. Lumayan atau lumayan penghasilannya? Sebulannya ya kita bagi rata lah gitu ya. Kita bagi rata. Itu paling tidak kita ngantongi 57 juta. Ini kalau kita mau main santai. Kalau mau main cepat, kita kejar dalam waktu 1 minggu. Jadi 5-nya ini kita kejar dalam waktu 1 minggu. Kawan-kawan yang bergabung juga 5 gitu. Nanti kita akan kasih trik rahasia supaya kemudian bisa nutup nih ya 5-nya ini. Yang ke bawahnya juga gitu. Ya, kalau misalnya 5 dalam waktu 1 minggu, kira-kira dapatnya berapa, teman-teman? Kita perlu menuju ke sini kan 7 minggu. Ya, betul ya. 7 minggu. 7 minggu teman-teman dapat penghasilan 400 juta dalam 7 minggu. Kira-kira mungkin nggak? Di dunia ini insya Allah tidak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah ridho dan Allah bukakan jalannya. Asalkan kita ketemu dengan orang-orang yang pas. Orang-orang yang mau bukan diajari ya, saya tidak mau ngajari. Yang ditemani, yang didampingi mau itu. Dan kita belajar bareng-bareng. Kalau ada, ya itulah orang, kalau menurut saya orang yang pas. Ya, kalau saya ngajari berarti kan saya menjadikan diri saya sebagai guru kan itu. Saya tidak pengen jadi guru, teman-teman. Saya cuma pengen jadi teman saja. Ya. Kita punya program seperti ini, kira-kira masuk enggak dalam ranah pemikiran kawan-kawan gitu. Kira-kira mudah enggak jalaninya dengan berbagai macam pertimbangan. Ya, karena kita melihat ya skenario yang ada di dunia ini kan banyak ya yang terjebak di dunia-dunia begitu. Kawan-kawan, saya di Jawa Timur, saya di rumah saya itu sampai belepotan, maaf. MLM terbesar se-Asia Tenggara. Itu berada di daerah saya. Gitu. Di daerah Trenggalek. Ya, namanya Questnet. Sejak tahun 2000-an itu sudah menggelegar, sudah banyak. Dan modalnya berapa? Paling tidak itu modalnya 8 juta. 1 titik, kawan-kawan. 1 titik. Gitu. Tapi problem berikutnya adalah banyak juga yang nggak jalan gitu. Sudah masuk modal 8 juta. Ya. Kalau misalnya 7 titik berapa? 8 juta kali 7. Iya, berapa? Ya, lumayan kan angkanya? Dan yang seperti itu banyak. Saya tidak tega. Ya, makanya kemudian gimana ya? Ya, kemudian dari segi hukum Islam ya ada sesuatu yang menurut saya masih kurang. Kemudian saya kaji, belajar tentang hukum-hukum Islam, akhirnya ketemu dengan ini. Ya, walaupun tidak sebesar modal, tidak sebesar mereka. Ya, tapi ini juga bisa menjadi alternatif sebagai senjata. Ya, tapi semuanya kembali ke teman-teman. Ya, dan saya tidak apa istilahnya, tidak buka kelas ini lama-lama, kawan-kawan. Kita nanti akan ada kelas baru tentang lunas hutang, bukan kelas baru sih, sebenarnya sudah pernah ada, tapi kita memindah dari yang website yang lama ke website yang baru, kemudian kita perbaiki. Ya, kita update beberapa materinya supaya kemudian lebih up to date gitu. Karena kita di sini bukan ini ya kawan-kawan, istilahnya itu bikin produk gitu ya enggak, tapi berdasarkan pengalaman gitu. Karena saya dulu mainnya di affiliate ya, makanya kemudian saya di situ. Di situ saya coba untuk asumsi itu adalah untuk belajar. Baik, ini ada pertanyaan lagi Kak, sebelum saya daftar di mana kami bisa pelajari sistem itu tentang asumsi konsep level itu sehingga bisa kami sebarkan ke teman-teman yang pada tobat MLM. Apakah ini bukan termasuk MLM?
Hmm, bentar. Ini ada dua pertanyaan kalau menurut saya. Satu, kita pahami dulu tentang konsep MLM. Mas Zaki, kalau Mas Zaki pahami MLM itu yang bagaimana? Kita diskusi dulu. Kemudian yang kedua, tentang teman-teman, disebarkan ke teman-teman. Sebaiknya ya kasih kesempatan bagi kami untuk menjelaskan. Itu. Jadi cukup Mas Zaki ngundang ke Zoom. Begitu. Kita diskusi lewat Zoom. Gitu. Kalau misalnya bisa diskusi lewat offline, saya pun juga siap. Tapi kan jauh tempat kita. Jadi saya berharapnya kawan-kawan tidak melakukan aktivitas digital marketing yang banyak banget tadi. Termasuk kalau di MLM itu diwajibkan untuk presentasi. Makanya ada training public speaking. Dan training public speaking itu di MLM bayar. Gitu. Nah, di sini kita bikinkan Zoom supaya teman-teman tidak perlu menjelaskan. Dan bahkan nanti kalau kami berharapnya begini, kalau misalkan ada yang mau join atau ada yang mau gabung, arahkan ke Zoom gitu. Nanti penjelasannya ada di Zoom. Nah, kawan-kawan setting ke saya chat. Mas, saya ngajak nih pemain MLM. Makanya kemudian di awal-awal kita kenalan kan? Nah, gitu. Kalau bukan pemain MLM, saya bongkar. Gitu. Bukannya kita jelek-jelekan ya sistemnya ya, teman-teman. Karena MLM ini secara konsep sebenarnya tujuannya bagus, ya tujuannya bagus. Cuma memang ada beberapa oknum, itu ya oknum, ada ketidaktepatan, ada ngajak joinnya itu memaksa dan seterusnya. Ya, kenapa bisa begitu ya? Kalau dilihat dari segi marketing, kita melihatnya positif saja. Itu mungkin funnelnya tidak disiapin, sehingga orang itu merasa terpaksa, apalagi ngeluarin duit besar begitu. Ya. Kemudian dari segi hukum Islamnya ini memang tantangan sih. Gitu. Kita harus banyak belajar, sama-sama duduk gitu. Rujukan Anda siapa? Rujukan saya siapa? Nanti kalau kita diskusi tentang MLM, begitu Mas. Jadi saya tidak mau istilahnya tidak membela MLM ya, tapi saya juga tidak menghakimi MLM. Karena memang MLM ini faktanya beda-beda. Ada yang ada tutup poinnya, ada yang tidak. Ada yang dinilai dari rabat, ada yang tidak. Ada yang dinilai dari BV, juga ada juga gitu. Nah, yang paling penting kalau menurut saya itu adalah ketika kita join dapat komisinya berapa. Nah, gitu. Misalnya anggap aja satu member. Kita ngajak ke tim, ke satu orang. Sebenarnya dapat berapa sih? Ya, sebagian besar kawan-kawan kita itu tidak ada yang tahu. Sebagian besar. Kalau join MLM. Gitu. Kenapa? Karena mereka tergoda sama flexing. Di flexingnya dapat mobil cash, dapat umroh. Ya. Padahal itu kan orang lain. Gitu. Proses untuk dapat itu loh, diajari nggak gitu loh. Itu yang jadi problem Mas. PR sesungguhnya itu di situ. Ketika kita join, diajari nggak? Ya. Kalau kita di sini cuma satu, gimana teman-teman mendatangkan traffic? Sudah toh, satu tok. Dan kita sudah sampaikan. Selebihnya kami bantu untuk bisa closing gitu. Termasuk kita ngadakan Zoom seperti ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi beberapa aktivitas digital marketing yang banyak itu kita pangkas supaya kawan-kawan tidak mikir itu. Fokus satu saja. Makanya kita ada garansi. Sebenarnya di Kuadran Rezeki saya berani garansi. Saya akan kembalikan uang Anda ya kalau sampai Anda tidak berhasil. Tapi syaratnya satu, Anda praktek. Kalau Anda tidak praktek, ya nggak ada garansi itu tidak berlaku. Ya, tapi kalau teman-teman praktek sesuai dengan arahan, sesuai dengan mentoring, teman-teman saya garansi, ya
Kalau nggak sukses, tak kembaliin duitnya. Tapi syaratnya satu, praktek. Ya udah, gitu. Ya, garansinya berlaku untuk yang praktek. Tapi kalau nggak praktek ya wis lah. Ya, kami batasi, Pak Siswanto. Jadi kita batasi, kita bareng-bareng. Soalnya ya paling tidak kita perlu tim ya. Perlu orang yang serius ya, yang mau diajari. Ini kita punya konsep begini gitu. Jadi ya kita pengen cepat gitu. Makanya kemudian kita berbatas waktu. Jadi kita tidak banyak-banyak waktu yang kita buka untuk kelas ini ya. Kelas ini namanya adalah kelas reseller ya, kelas reseller, mentoring reseller. Karena saya pengen membantu juga teman-teman yang saat ini berkecimpung di dunia reseller. Ya, terutama kawan-kawan yang mohon maaf saya sebut tadi di BP misalkan. Itu saya melihat ada beberapa, mohon maaf ya kawan-kawan kalau ada yang dari BP, British Propolis ya. Itu ada beberapa kesalahan dalam penjualan sih sebenarnya. Ya, kalau menurut saya dilihat dari apa? Branding. Gitu. Jadi produk mereka itu produknya bagus, kawan-kawan. Tapi perlu edukasi, ya, perlu funnel. Nah, karena perlu funnel, itu kalau misalnya dijelaskan langsung begini, orang nggak paham. Ya, fungsi propolis apa itu banyak yang nggak paham masyarakat kita, gitu loh. Kecuali kalau panci itu tanpa didefinisikan orang sudah tahu. Jualan sapu tanpa didefinisikan orang sudah tahu. Jualan sepatu tanpa didefinisikan orang sudah tahu. Jadi tidak perlu funnel yang cukup panjang. Tetapi kalau British Propolis itu perlu funnel. Nah, itu yang mau saya kritisi. Makanya saya bantu di sini materinya itu diantaranya adalah membangun funnel. Yang ini, kawan-kawan. Di mana ya? Di sini. Nah, ini. Di sini. Reseller funnel gitu. Jadi ini untuk membantu juga teman-teman yang berbisnis, yang sudah berbisnis tapi perlu alternatif solusi. Kemudian nanti belajar tentang profiling target market. Jadi kita penting untuk mengetahui market kita ini siapa sih, gitu. Kalau kuadran rezeki kira-kira marketnya siapa? Market kita itu adalah orang yang pengen penghasilan cepat atau orang yang punya utang. Nah itu. Tapi kita bersaing di situ dengan pemain MLM. Ya kita belak-belakan nih terus terang. Itu kompetitor kita adalah MLM. Nah, tinggal di situ nanti nilai lebih kita di mana, gitu kawan-kawan. Kemudian kita juga siapin karena program kita adalah 100 juta, kita siapin program untuk road map tentang 2 digitnya itu dari mana. Supaya apa? Supaya otak kita itu bisa menerima. Baik, Pak Sis, insya Allah kalau misalkan berkenan bisa check out, nanti transfernya mungkin bisa besok atau bisa Senin juga nggak apa-apa. Ya, kemudian ada Mas Zaki, ada support sistemnya nggak? Support system yang kita maksud dari segi tadi ya Mas. Support system kita adalah dari website sendiri. Website kita itu kan otomatis ya. Kalau nggak salah panjenengan kemarin itu ikut yang program 100 juta ya. 100 juta itu ketika ada orang yang daftar, itu langsung dapat WA. Langsung dipromosikan, langsung dapat materi. Dan itu otomatis Mas, saya tidak ngirim sendiri. Saya cuma mantau, oh ini terkirim jam sekian gitu. Nanti terkirim lagi besok harinya di jam yang itu ya sekitar jam itu. Bisa molor-molor sedikit sekitar 15-an menit. Gitu, karena settingnya itu segitu. Kemudian materi peluru ikan, iklan di Facebook organik, deskripsi, foto produknya sudah disiapkan. Kalau dari segi materi untuk Facebook organik, nanti paling tidak ini ada materi sendiri untuk pendampingan Mas. Jadi insya Allah ada materi tentang Facebook organik.
gitu. Itu bagian dari mentoring, materi mentoring. Kawan-kawan nanti bisa pelajari melalui Kulwa atau kita siapkan materinya dalam bentuk Kulwa, tapi nanti juga bisa didiskusikan melalui Zoom. Gitu. Jadi kasih tugas. Jadi seperti itu. Kemudian kita siapin juga tentang materi-materi yang sifatnya itu viral. Artikel yang viral, artikel yang biasanya itu anonim yang bisa dibagikan, itu nanti teman-teman sudah kita siapkan, ya. Kalau misalnya mau ngulik dari laptop saya ini seperti ini, betul. Ya, laptop saya ini isinya tentang konten, ya. Jadi untuk materi database sendiri itu saya nyiapkan sendiri satu folder manajemen database. Karena ini penting banget ya, ujung tombaknya itu di database. Kemudian untuk konten ini juga kita bikin nih. Ini di folder D saya, itu kontennya adalah 7 GB, ya sekitar 7 GB. Ya, kemudian di sini ini malah 11. Yang munisi CR ini 11 GB. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau sendiri, mau praktek sendiri untuk dapat konten, ya, ini ada materi tentang bikin konten, produksi konten. Ini ada juga belajarnya. Jadi bikin konten itu caranya gimana sih? Gitu. Jadi dari segi materi yang konten yang sifatnya anonim itu kita siapin. Teman-teman nanti juga bisa belajar tentang produksi konten. Jadi mau produksi konten, mau bikin video sendiri silahkan, mau bikin tulisan artikel monggo, gitu. Kalau mau belajar pakai ChatGPT atau pakai AI juga nggak masalah, ada juga teorinya, ya. Jadi seperti itu, Mas Zaki, ya. Oh, yang dimaksud ini yang berbayar ya, iklan yang berbayar. Kalau yang iklan yang berbayar saat ini belum ada, Mas. Jadi tapi kalau mau main, ya silakan. Kalau sudah punya iklan, nanti kita bisa diskusi ya tentang itu. Ya, saya mau melacak ke sana karena saya belum praktek full untuk bikin iklan ya, Facebook Ad ya. Itu nanti kita bisa belajar bareng untuk yang ini. Ya, sambil modifikasi tiru. Tapi saya pikir tadi karena sampean saya pikir untuk yang organik ya saya jawaban begitu. Kalau organiknya kita materinya ada, ya, materi organiknya ada. Tapi kalau yang berbayar nanti kita belajar bareng. Kalau Pak Sis tadi sudah joinnya dari mana? Nah itu. Tapi kalau misalnya klik dari link yang ini, itu insya Allah sudah langsung bisa join, langsung bisa daftar. Jadi itu ya teman-teman semua, kalau ada yang mau didiskusikan lagi silakan. Jadi untuk jawaban saya untuk yang iklan ya, ini saya belum berani mendampingi. Tapi kalau misalnya belajar bareng boleh, ya nanti kalau sudah praktek hasilnya seperti apa, boleh saya bagikan ya. Insya Allah dibagikan nantinya. Jadi berdasarkan praktek teman-teman, tidak berani untuk sembarangan. Klik Zoom di WA. Oh ya. Tapi Pak Sis ini berarti sudah terdaftar Pak Sis. Kalau sudah dapat dari Zoom di WA, jenengan tidak masuk grup nih. Masuk di grup sih, dari grup F1 100 juta itu kan. Jenengan ada di sana. Dari di grup, jadi jenengan masuk di grup. Berarti sudah terdaftar. Tinggal check out saja. Nanti dari link ini itu sudah otomatis ya. Komisinya untuk affiliate-nya yang undang Pak Sis gitu. Jadi sudah kita bikin otomatis. Tinggal klik bit.ly reseller. Seperti itu kawan-kawan. Jadi proses login, proses proses closingnya itu seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu ngurusi administratif. Nanti bagaimana prosesnya, delivery-nya bagaimana. Nah itu
yang mikirin kami semuanya. Dan materi ini nanti insya Allah bisa diakses di member area. Tinggal klik akses gitu. Itu ya kawan-kawan semuanya diskusi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau mau transfer nanti ada di link ini Mas. Tinggal klik aja di check out, nanti ada nomor rekeningnya. Tinggal pilih yang manual atau yang otomatis. Jadi untuk membantu teman-teman juga, kita ada rekening yang otomatis. Rekening yang otomatis itu bisa transfer, kalau teman-teman transfer langsung dikonfirmasi. Selama notifikasinya itu benar. Jumlah uangnya itu benar, jadi angkanya itu pas gitu. Kalau enggak nanti dilacak lagi gitu. Misalnya 10.000 berapa gitu. Nah berapanya itu 2, 3, 4 misalkan ya harus sama. Sesuai yang tertera di situ. Ya, jangan lupa untuk masukkan kode kuponnya rezeki untuk dapat diskon 50%. Seperti itu. Baik teman-teman, ada yang mau didiskusikan lagi? Kira-kira kita sudah memasuki jam 11. Baik ya, kalau tidak ada sementara kita cukupkan. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama, saling menguatkan untuk Indonesia kita, untuk saudara-saudara kita sebagai alternatif solusi ya, penghasilan dan juga solusi alternatif ekonomi bagi masyarakat kita. Dan mudah-mudahan dengan begitu tidak ada yang dirugikan ya, tidak ada yang dirugikan. Kita tidak menjatuhkan siapapun ya. Dan ya ini bagian dari persaingan gitu ya. Siap maju tapi segera iklankan pembelajaran untuk segera gimana sih Mas? Pembelajaran untuk segera iklan kan ada Kak. Kalau untuk iklan saya itu pembelajarannya banyak Mas. Saya ikut juga kelas-kelas yang lain gitu ya. Tapi yang praktek nanti insya Allah saya uji coba dulu gitu. Tapi kalau sampean mau belajar dari apa yang saya pelajari boleh, gitu ya, boleh. Saya pernah belajar tentang ini. Untuk belajar iklan sendiri Facebook kan saya banyak banget ya saya ikuti. Gitu. Monggo kalau sampean itu mau belajar tentang itu langsung. Tapi kalau nunggu saya praktek, ya saya praktek dulu ya supaya kemudian saya bisa memastikan oh ini yang winning gitu ya, ini yang menang gitu, ini yang bagus gitu. Nanti tinggal praktek ya kopas gitu, tinggal kalau rezeki tidak akan kemana kok kayak gitu. Jadi saya tidak takut untuk rezeki karena rezeki kita pasti Allah yang sudah atur. Tinggal bagaimana upaya kita kan, bagaimana kita itu melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki itu yang kita pikirkan. Baik teman-teman, mohon maaf dari awal sampai akhir apabila dari pembahasan kita ada yang kurang berkenan ya. Tapi mudah-mudahan dari begitu, kalau memang nanti dari kawan-kawan yang sudah berbisnis online itu perlu alternatif solusi atau misalnya mau diskusi dengan saya boleh. Jadi kemarin juga ada yang chat saya ya cerita tentang bisnisnya ya. Ya kita kasih masukan sesuai dengan apa yang kita mengerti saja. Tapi kalau misalkan mau belajar bareng di sini ya ayo gitu. Tapi untuk konsultasi lebih jauh juga bisa gitu ya. Itu dulu ya kawan-kawan, dari awal tidak ada maksud untuk menjatuhkan bisnisnya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan menjadi alternatif solusi, intinya begitu. Baik, sementara kita cukupkan ya pertemuan kita pada malam hari ini. Salah khilaf saya mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullah. Sekian dari saya, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih, jazakallah khair nggih, sama-sama. Izin live ya kawan-kawan semua.